indikasi riwayat kekerasan atau profil individu yang memang suka melakukan kekerasan itu melekat pada tokoh kita ini. Berita terbaru tuh yang kita lihat ada 120. Iya. Ya, itu official korban. statement. Itu official statement ya, Official dari statement. polisi ya itu. Orang yang lapor ke dia total itu 120 orang. 3 dari korban itu, satunya itu menjadi korban ketika umurnya 9 tahun. 9 tahun. Kalau Justin Bieber ini katanya ceritanya dikorbankan Usher lah. Iya. Kita mungkin bisa melihat bahwa dulu pertama kali waktu keluar kan very fresh, Iya. Justin Biebernya Iya, masih betul banget, senyum, betul masih banget. ketawa gitu. Lalu kemudian ada perubahan perilaku, jadi muram. Patut diduga ada sesuatu yang terjadi yang mungkin memang membuat perubahan perilaku tersebut. Alia, katanya dulu saingan Beyonce, meninggal tanggal 25. Habis itu Left Eye meninggal juga tanggal 25. Terus Michael Jackson meninggal juga tanggal 25. Tokoh ini, si P ini, dia lahir tanggal 4. Iya. Terus Beyonce tanggal 4, Iya. Jay-Z tanggal 4. Iya. Dan ada album juga kan dari Iya. Jay-Z, Album Jay-Z yang 444. 444. Ketika seseorang memang punya kecenderungan untuk atau pernah punya keinginan untuk membunuh lebih dari satu kali, biasanya kan disebut sebagai serial killer. Iya. Ya. Serial killer ini itu juga seringkali dipicu dengan suatu keyakinan, salah satunya angka. Apakah ada serial killer yang di-hire oleh Iya. om kita ini, atau om kita ini sendirilah yang dia memang punya keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa ini di tanggal-tanggal segitu gitu. Tanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Kita sudah bersama Mbak Cassandra. Ini psikolog dari Klinik Forensik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini juga ada Mas El Vincent, konten kreator yang banyak membahas dan meriset tentang kasusnya P. Diddy ini. Waalaikumsalam. Yes. Jadi aku tuh banyak banget yang DM, yang chat, tolong bahas bang kasus P. Diddy. Tapi kan aku takutnya salah. Oh ya. Kita perlu dua narasumber yang keren-keren ini. Apa yang mungkin Mas El dan Mbak Cassandra tahu soal P. Diddy ini? Sebenarnya kalau soal P. Diddy ini aku disclaimer, mungkin aku bukan ahli soal kasus ini sebenarnya. Tapi aku tuh lebih ngebahas kayak garis besarnya supaya orang-orang tuh pada tahu tentang apa yang dilakuin sama P. Diddy ini. Ya basically dia ini sebenarnya adalah seorang pengusaha. Aku bilang pengusaha karena selain dia nge-rap, dia tuh produser musik, terus dia bikin usaha-usaha kayak misalkan minuman alkohol seperti vodka, dia bikin sirup, dia bikin dia menjadi produser kayak TV show juga seiring berjalannya waktunya dia. Tapi ternyata di baru-baru ini kasusnya tuh blow up, di mana dia tuh diduga banyak korban lah yang speak up kalau misalkan si Diddy ini udah ngelakuin banyak sekali kasus-kasus yang bahasanya apa ya, kayak pelecehan terhadap mereka, kekerasan, terus ada sex trafficking juga. Jadi sampai jualan manusia gitu ya? Bahasanya seperti itu sih. Kalau dari yang aku baca juga hitungannya seperti itu apa yang dilakukan. Terus pemerasan, terus ya kebanyakan sih kalau misalkan dari pengakuan korban kebanyakan sexual assault ya. Sexual assault, dan kalau bahasanya bahasa pelecehan sih dipakai tanpa konsen, gimana ya? Bahasanya apa ya? Ada pemerkosaan juga Pemerkosaan, katanya. ya pemerkosaan seperti itu sih kebanyakan. Nah, itu tuh kasusnya sebenarnya udah lama, tapi karena kemarin pas bulan November itu sempat ada masuk satu laporan
dari Cassandra Ventura, itu mantan pacarnya dia, namanya Namanya sama ya sama aku ya. Iya. Iya. Panggilannya Sama-sama. juga sama sebenarnya, Casey. Oh, kak, ini panggilnya kayak, Iya, berarti aku panggilnya Kak Casey aja. Jadi Jadi ini yang pertama viralnya bahkan gara-gara malah karena pacarnya ini, mantan Iya. pacarnya ini. Iya, iya sebenarnya katanya gitu. katanya jadi waktu pas bulan November laporan itu masuk tentang Cassandra Ventura ini. Hmm. Dan atau laporannya itu aku tuh pas laporan ini tuh udah masuk, tiba-tiba case-nya ini berakhir dengan damai sama si Didi. Jadi awalnya tuh udah damai. Oh. Jadi ini yang bikin orang jadi banyak bertanya gitu Iya, ya. awalnya tuh udah damai. Karena ada CCTV itu bukan sih? Yang Nah, dia mau ke lift yang belum. dipukulin Jadi- ceweknya. Jadi Cassandra Ventura ini dia masuk kasus bikin laporan ke kepolisian bulan November 2023, di mana di situ katanya berakhir damai dengan Didi karena Didi itu memberi bayaran sebesar 30 atau 50 juta dolar. Tiba-tiba karena laporannya ini kan udah masuk ke kepolisian dong. Jadi mereka ngelihat kok ini pas di laporannya ada maksudnya ada tanda-tanda pelecehan, ada tanda-tanda sexual assault dan macam-macam pemerkosaan dan kekerasan. Akhirnya ternyata di bulan yang sama juga beberapa korban-korban yang lain tuh speak up, yang namanya tuh nggak disebutin nama kepolisian ya. Jadi ada beberapa korban lain yang speak up. Akhirnya dari kepolisian di luar negeri, di US ya, dia tuh ngelihat federal agent ini kayak ngeliat kok ini nyambung gitu loh. Jadi kalau misalkan dibikin, kalau ditarik benang merahnya tuh jadi nyambung semua kasusnya. Akhirnya mereka investigasi, terus muncul di di tahun ini tuh muncul di awal-awal bulan tuh bulan Mei ya atau apa ya, yang videonya Cassandra Ventura itu muncul, yang dia ternyata ngelakuin kekerasan di hotel. Yang dia mau ke lift kabur Iya, gitu dia ya. mau lift kabur terus ditendang segala tendang, macam, iya. dijambak dan lain-lain. 2 hari kemudiannya itu Didi bikin video klarifikasi di mana dia tuh bilang kayak saya tuh sangat-sangat jijik ngeliat kelakuan saya di situ. Saya minta maaf kepada publik dan lain-lain. Dia minta maaf juga dengan kelakuannya segala macem. Jadi itu yang rilis video itu CNN, ya kan. Nah beberapa bulan kemudian, kalau dari yang aku tangkep, karena kepolisian ini laporannya udah masuk, dia ngeliat ada indikasi-indikasi yang nggak bener, baru rumahnya itu digerebek sama federal agent dan Homeland Security di sana. Itulah awal mulanya kasus ini jadi viral lagi. Iya, akhirnya gara-gara di sana ditemukan aneh-aneh barang-barangnya. Oil itu yang katanya 1000 baby oil, 1000 baby oil. obat-obat terlarang, senjata, peluru dan apalagi ya, alat pembantu seksual, alat bantu seksual yang dalam jumlah yang gak masuk akal sih. Akhirnya dari situ baru mulai kebuka tuh Kak, kayak kebuka kayak ada beberapa korban yang speak up, ada beberapa artis-artis rapper yang ngasih clue dan lain-lain. Akhirnya ya orang-orang yang ngikutin kasus ini tuh mulai mencoba untuk ngebuka-buka, oh ini sambungannya sama ini. Dan ini Meledak. sampai beritanya itu semakin rame karena melibatkan banyak nama-nama artis besar gitu ya. Yes. Ada yang ngomongin Beyonce, Yes. ada Jay-Z, bahkan sampai berkaitan lagi katanya sampai ke Michael Jackson. Katanya Iya. ada yang ruangan bawah tanah, tahu gak sih ada beritanya ruang bawah tanah nyambung ke rumah Michael Jackson, itu bener gak sih kayak gitu? Aku kalau yang soal itu aku belum nge-search sampai sana ya, karena balik lagi ini kan namanya internet, kita bisa salah, kita bisa benar. Ada juga orang-orang yang karena kasus ini blow up, jadi mereka nyambung. Mungkin Kak Casey tahu soal itu? Ya kalau di bacaan-bacaan sih begitu ya. Iya. Cuman kan kembali lagi seringkali mungkin kita bicara dari psikologi pemberitaan lah ya. Kita sampai saat ini yang tidak ada yang tahu. Iya. Dan dari sisi pemberitaan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kelihatannya dari berbagai pemberitaan itu sendiri cukup banyak yang ada semacam fact check gitu ya. Iya. Pemeriksaan apakah memang itu benar, terbukti atau tidak. Yang jelas dari sisi kepolisiannya belum memberikan pernyataan Iya, belum secara memberikan resmi pernyataan gitu. secara resmi. Jadi aku masih belum bisa ngasih ya Masih itu, simpang siur lah simpang ya. siur lah bahasanya. Tapi yang katanya ruang bawah tanah itu bener adanya ya. Ya masih simpang siur. Iya, masih simpang siur. masih belum tahu itu Belum fact tahu ya. check beneran atau Iya. enggak gitu. Oh, jadi itu bukan berita yang ada ruangan bawah tanah, itu bukan berita dari polisi ya. Secara resmi sih belum. Iya.
Yang dari polisi baru yang banyak baby oil Iya. ini ya. Ya Yang dari itu. polisi. Karena kan biasanya kalau seperti itu kan biasanya pasti dari pihak kepolisian, nggak, jangan kan di seluruh dunia, di Amerika atau di Indonesia sekalipun kan pasti ada kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik. Iya. Nah, sebaiknya memang kita harus menunggu pernyataan resmi dari pihak kepolisiannya Iya. gitu. Dan saya rasa di sana juga ada tuh beberapa tuh yang sudah ada memberikan pernyataan-pernyataan. Nah, yang Iya. mungkin dari situ yang bisa kita pegang tuh. Yang dari kemarin sih baru yang keluar tentang kemungkinan jumlah pelapor, kemudian tuduhan-tuduhan yang disangkakan. Iya. Jadi sebenarnya memang walaupun sebenarnya kalau sebagai seorang psikolog klinis forensik kan harus melakukan pemeriksaan terhadap pelakunya ya, terhadap orangnya gitu. Atau terhadap bukti-bukti kolateral yang memang bisa digunakan sebagai objek pemeriksaan, misalnya foto, video, surat, visum, itu bisa dijadikan bukti pemeriksaan. Nah, sementara ini yang memang kita lihat itu kan sebenarnya juga ada catatan riwayat kekerasan yang sering kali terjadi. Jadi Iya. ada cukup banyak laporan-laporan yang bukan dari tahun 2023 saja, Iya. tapi dari beberapa tahun yang lalu Iya. gitu, yang memang sering kali terus kemudian berakhir dengan damai gitu. Iya. Jadi indikasi riwayat kekerasan atau profil individu yang memang suka melakukan kekerasan itu melekat pada tokoh kita ini gitu ya. Jadi dia bukan tipikal orang yang sabar, yang Iya. mungkin bisa menjaga hubungan dengan orang sekitarnya, pasangannya. Nah, dia punya beberapa riwayat kekerasan ya, mungkin sama produsernya, sama temennya, sama pasangannya gitu tuh. Nah, lalu beberapa dari kasus-kasus itu berakhir dengan damai. Iya. Selalu berakhir dengan damai. Nah, berita terbaru tuh yang kita lihat ada 120 Iya. Ya, itu official korban. statement Itu official statement ya Official dari statement. polisi ya itu. Itu jadi dari lawyer. Jadi yang dia ada satu lawyer besar di US bernama Tony Buzbee. Di mana Tony Buzbee ini dia tuh kemarin sempat ngepost di IG kalau misalkan dia bakalan ngewakilin 50 korban yang mengaku kalau misalkan dia ini sudah pernah dapat tindakan yang kurang menyenangkan lah dari Didi. Nah, akhirnya dia di situ bikin statement di mana dia nanti minggu depan dia bakalan press con. Nah, dia tuh juga minta ke publik kalau misalkan memang udah pernah ngerasain dapat perlakuan yang kurang mengenakan dari Didi, atau mungkin pelecehan, atau mungkin kekerasan juga, boleh lapor ke dia. Jadi dia tuh mau ngebantuin. Dia kerjasama sama Ava Law Firm. Jadi dia punya law firmnya namanya Buzbee Law Firm. Kerjasama sama Ava Law Group ini, dia kerjasama. Ternyata waktu pas press con, orang yang lapor ke dia total itu 120 orang. 120 orang. 120 orang. Dan katanya 120 orang ini bukan orang biasa semua ya. Iya, kebanyakan orang-orang ya Public figure. Bahkan dia bilang ini bakalan kalau misalkan ini kebuka, rahasianya ini bakalan kebongkar yang rahasia besar banget. Dan yang bikin aku kemarin gak habis pikir ya itu 3 dari korban itu, ini official statement ya. 3 dari korban itu, satunya itu menjadi korban ketika umurnya 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Dan Cewek apa cowok? laki-laki. Laki-laki. 9 tahun. Satunya 14 tahun dan satunya 15 tahun. Wah, jadi semua di bawah umur ya. Iya, dan iya memang mayoritas dari mereka yang 120 orang itu di bawah umur. Oke. Ketika mereka ngerasain ya perlakuannya dari Didi ini. Itu yang kemarin aku juga nggak percaya sebenarnya bacanya, tapi karena statementnya dari lawyer langsung, jadi ini gila sih. Dan selama ini kasusnya berarti sudah hampir 30 tahun ya. Iya, kalau kita tarik ini ya, Kak. Ya, kalau kita lihat kan tokoh kita ini usianya 54 gitu. Nah, kalau nggak salah itu catatan pertama ada laporan kekerasan itu ya di sekitar usia dia masih 24 tahun. Kekerasan ini kekerasan saja atau kekerasan seksual? Keduanya. Keduanya. Emang dari muda sih dia emang suka ngelakuin kalau aku baca artikel emang dari muda emang Didi ini emang udah bermasalah sebenarnya. Dan ini kan menjadi terkenal ya ketika banyak misalnya orang udah tahu dia ini kelakuannya kayak gitu kan. Iya. Karena kita lihat banyak rapper-rapper yang memasukkan, entah itu dia sengaja, Iya. apa ini cuman cocok logi, Iya. tapi kok mengarahnya kayak
apa ya, memberikan fakta kayak gitu memberikan kayak Eminem ya kan. ya. Terus J. Cole, Iya, J. Cole, J. Jermaine Cole ya Cole sorry J. Cole bukan J. Cole ya. J. Cole dia bilang apa yang Rest in Peace Ali, Rest in Peace FI. Terus Eminem dengan lirik SE SS Iya, SE. di lagu Terus View. dia bilang rap R, dia ngejanya kayak rap gitu kan. Iya. Terus banyak sih yang sekarang malah makin terbongkar nih, ternyata udah banyak orang tahu dari dulu gitu. Iya. Karena kalau kita lihat list namanya itu benar-benar grade Oh, A iya. artis semua kan. Nama-nama artis besar. Nggak tahu sih, orang kan mengarahkannya kalau kita lihat berita-berita kayak semuanya ini terlibat ataupun korban, dia nggak sih? Nah, soal yang list nama party itu, aku ini sih, maksudnya aku pengen ngasih disclaimer aja karena aku kan udah sempet ngeliat listnya ya. Banyak yang ngira kalau misalkan namanya ada di situ, dia udah pasti ikut white party. Padahal sebenarnya belum tentu ya. Belum tentu. Belum tentu. Dia ini memang suka bikin party, Iya. ya kan? Nah, party ini kan nggak berlangsungnya berapa lama nih? Iya, gitu. bisa berhari-hari gitu loh. Jadi mungkin aja pas lagi undangan ini yang banyak depan, tapi yang ada yang sampai hari kedua, hari ketiga. Nah, itu Nah, mungkin iya. jadi artinya kembali lagi dari semua daftar itu belum tentu semuanya. Jadi bisa kayak apa? Bisa kayak misalkan di situ ada nama, misalkan ada nama siapa ya? Nama LeBron James misalkan. Itu di list itu tuh bisa dikasih ada keterangan di bawah LeBron James ini terlihat sama Didi di sini. Jadi di list yang itu adalah orang-orang yang diduga pernah kontak sama Didi. Jadi itu, dan diduganya kayak misalkan dekat. Jadi bisa aja mungkin misalkan beberapa tahun lalu misalkan Kak Atta lagi main ke US terus ketemu sama Didi, salaman segala macam, namanya Masuk ada di juga list. namanya Padahal di Kak Atta situ. juga nggak ngapa-ngapain. Itu jadi Hmm. makanya banyak yang kayak sedih. Ya aku sih paling biar maksudnya ke temen-temen, jangan sampai kita mikir langsung kayak anjir ini ada nama si ini berarti dia ngelakuin dong. Ya, Tapi kita ya. berharap aja. Itu adalah sikap yang bagus sebenarnya, karena sekarang banyak sekali perputaran informasi yang begitu besar dan tentu banyak sekali upaya-upaya. Misalnya tadi Yes. contoh ya bikin konten, salah satunya yang saya nonton itu kalau nggak salah Justin Bieber abis operasi gigi. Oh iya. Lalu kemudian dia jadi agak teler gitu Iya. ya. Lalu kemudian dikait-kaitin Iya. gitu. Jadi sekarang tuh soalnya kadang-kadang kalau ada orang lagi salah dibikin fakta-fakta Dibikin yang nggak fakta fakta-fakta yang juga. nggak fakta juga. Jadi harus Supaya hati-hati. view-nya Iya. Oke. Jadi memanfaatkan situasi Memanfaatkan tersebut. situasi. Padahal Justin Biebernya sampai sekarang pun belum ngomong apa-apa gitu kan. Betul. Tapi yang Justin Bieber ini kan jadi rame Kak sekarang. Betul. Kalau Justin Bieber ini katanya ceritanya dikorbankan Usher lah. Iya. Terus itu bener nggak sih menurut Kak Cassandra? Ya, kembali lagi, itu semua kan masih asumsi. Iya. Dan mungkin orang juga melihat dan menduga bagaimana kedekatan. Tapi kalau dari sisi psikologi sendiri sebenarnya memang harus ada pemeriksaan ya. Pemeriksaan langsung nih lagi kepada yang bersangkutan nih, kepada Justin Biebernya gitu. Tapi mungkin dari sisi analisa terhadap foto, video, before and after gitu ya. Kita mungkin bisa melihat bahwa dulu pertama kali waktu keluar kan very fresh. Iya. Justin Biebernya Iya, masih betul banget, senyum, betul masih banget. ketawa gitu. Lalu kemudian ada perubahan perilaku, di mana perubahan perilaku ini sangat Kelihatan jelas banget ya. sekali, Jelas banget, tampak jelas banget. sekali dari yang tadinya ceria. Bahkan mungkin ada yang misalnya pada saat dia dapat mobil itu kan kelihatan dia seneng dan lain sebagainya gitu. Tapi ada saat yang kemudian dia jadi muram. Terus Iya. ada yang pada saat dia didatengin terus kemudian dia berusaha untuk menghindar begitu. yang Jadi di studio ya. ya, jadi artinya patut diduga gitu kan. Sekali lagi kata-kata saya harus hati-hati sekali nih gitu ya. Patut diduga ada sesuatu yang terjadi yang mungkin memang membuat perubahan perilaku tersebut gitu. Sehingga akhirnya yaitu tadi asumsi-asumsi, teori-teori bahwa JB ini juga menjadi salah satu korban. Bahkan itu juga sudah diedarkan tuh, ada yang mungkin potential victim, lalu potential accomplice gitu kan. Itu sekali lagi tapi tetap sebaiknya kita harus menunggu official statement dari kepolisian. Ya. Karena ini jadi bola liar kan beritanya kemana-mana. Betul, Bola betul. panas. Karena kalau yang JB ini memang paling rame menurut saya. Iya. Karena kelihatan banget gerak-geriknya JB ini waktu ketemu Didi. si
yang Jadi bersangkutan ini kayak ada jaga jarak, iya, kayak ada Takut, takut gitu takut. kan, menghindar. menghindar. Berarti itu kalau dari bahasa psikolog berarti ada sesuatu yang nggak bener kan? Betul, kalau kita mau lihat dari sisi teoritis misalnya ada trauma, misalnya gitu Iya. ya, asumsi ada dugaan ada trauma. Post traumatic stress disorder itu biasanya ada 3 reaksi yang paling lazim, yaitu misalnya dia re-experiencing. Jadi re-experiencing itu seolah-olah dia mengalami kembali kejadian itu. Jadi misalnya dia berada di suatu tempat yang mirip ya, tadi kalau misalnya ada baju putih, wah dia langsung relate ke sana gitu ya. Ngelihat ada baby oil gitu mungkin juga langsung Iya. connect gitu. Nah, itu re-experiencing. Kemudian yang kedua biasanya threat, merasa terancam. Ya itu tadi ya, misalnya udah deketin itu dia langsung mungkin dirangkul, dia merasa terancam gitu. Terus atau kemudian menghindar, avoid gitu. Jadi orang-orang yang mengalami post traumatic stress disorders biasanya akan menampilkan 3 reaksi tersebut. Jadi kami para psikolog biasanya bisa membangun asumsi kalau misalnya kita ketemu orang yang paling sering terjadi kalau di Indonesia pun juga segitu banget lah. Kita ketemu ada seorang punya masalah dan lain sebagainya, kemudian ketika digali-gali dugaan telah terjadi kekerasan atau kekerasan seksual di masa lalu jadi terbukti tuh. Karena bukti-bukti, nah ini kan bukti-bukti psikologisnya muncul ya, itu tadi ada re-experiencing, ada threat, ada evidence gitu, ada avoidance gitu. Ini Gitu. ini semakin menarik ya, karena kalau kalau ini semakin luas berarti ada kemungkinan 120 korban yang official dikasih tahu itu kemungkinan ada nama-nama JB juga nggak ya di dalamnya? Kalau dia lapor, Iya, kalau dia lapor. kita nggak pernah tahu ya. Kita belum tahu nih Iya, si iya. 120 ini belum dibuka kan, Iya. karena yang 9 tahun aja. Iya. Berarti kalau dia berarti dia usia 9 tahun, dia umurnya sekarang 30, berarti ini kejadiannya 21 tahun yang lalu. Iya. Karena emang kebanyakan ya, nggak tahu ya. Sekarang ini kita di zaman orang tuh takut ngelapor, Betul. apalagi kalau kena kekerasan seksual. Sangat. Betul. Betul. Benar bukan begitu Ibu? Psikolog? Betul. Itu alasannya kenapa seringkali diasosiasikan dengan gambar mulutnya kayak terjahit gitu. Iya. Karena korban-korban kekerasan seksual itu tidak berani menyampaikan, terutama adalah satu, biasanya takut tidak dipercaya. Kemudian ketika melapor mungkin lebih susah, lebih lama, terus bahkan seringkali, jangankan di luar negeri, di Indonesia seringkali juga terjadi justru mendapatkan kekerasan seksual berikutnya. Jadi ketika dia melapor itu malah dimanfaatkan, lalu kemudian mengalami lagi gitu. Jadi akhirnya nggak mau lapor. Belum lagi kalau orang lain tahu, ada yang malah ngebully dia, Itu tambah Iya. lagi, atau betul. malah jadi Setuju. beritanya kemana-mana. Karena Betul. itu kayak aib kan menurut Betul. menurut Betul. ya menurut saya pribadi juga, kalau kita misalnya ngalami itu kita masih ada takut-takutnya gitu ya. Iya. Tapi ini nggak benar gitu kan. Semestinya lebih baik ya kita nemuin orang-orang yang tepat untuk kita Iya. ceritakan Ya, itu. gitu. Nah, ini ada juga yang orang mengaitkan dengan video klip Yummy. Tahu nggak Yummy Oh, ya, iya. Justin JB. Bieber, JB juga. Kalau itu ini masih termasuk pengkaitan atau ada Ya. fakta-fakta lain yang Cocok logi ya. Ya terungkap? memang kalau waktu lagu itu keluar sendiri kan ya memang kita tahu musisi, ya Bang Atta juga musisi nih gitu ya. Artinya memang setiap karya yang keluar itu pasti representasikan kondisi psikologis dari penciptanya Iya. gitu kan. Musik, Mungkin dia musik. lagi sedih, mungkin dia lagi gembira, mungkin dia mau menggambarkan sesuatu gitu ya. Memang pada saat itu keluar ya mungkin kelihatannya memang sedang bicara makanan ya. Jadi orang nggak tahu, tapi mekanisme dari lagu itu bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi pendengarnya gitu. Jadi bisa jadi si pencipta lagu ngomongnya tentang A, lalu pendengar akan mengertinya B. memahaminya B gitu. Nah, tapi sekali lagi pada saat JB mungkin membuat itu, orang tidak punya asosiasi yang macam-macam gitu. Ya, memang terkaitnya adalah memang tentang makanan gitu. Walaupun sebenarnya pada saat itu kita juga mungkin sudah aneh gitu ya. Ini kenapa sih bikin videonya kok kayak gini gitu? Kok tentang, kan berapa banyak ada mulut yang mangap makanan masuk gitu, bolak-balik seperti itu gitu. Nah, tapi itu justru baru terjawab sekarang bahwa ternyata JB itu mungkin sedang merepresentasikan tentang itu, tapi balik lagi belum terbukti. Iya, karena memang ya kalau misalkan kalau tadi kan memang dari medical ya. Kalau misalkan yang tersebar di internet soal teori-teori orang yang bikin teori-teori,
Ada yang bilang Yummy itu tentang Yang Mi. Jadi Yummy, jadi Yang Mi, jadi mudanya aku yang apa mereka nih pada bilang apa yang bikin teori ini pada bilang kayak ya JB ini direnggut masa mudanya sama si Didi. Di mana apa ada beberapa juga yang apa yang bikin konspirasi tentang video ini karena di awal video ditunjukin ada scene di mana anak-anak kecil itu lagi pada main musik, sedangkan orang tuanya ini pada di meja makan untuk menikmati. Tapi ada satu anak cewek yang bajunya warna merah, di mana di akhir video bajunya itu kelihatan di sampingnya Justin di kursi gitu, tapi udah lepas bajunya. Jadi udah nggak ada bajunya. Jadi orang tuh banyak yang apa ya bahasanya Kak? Kayak Ya, mengasosiasikan. asosiasikan, dibilangnya kayak oh ini anak kecilnya nih di akhir video udah dilepas bajunya. Maksudnya dalam artian iya udah dilecehkan lah bahasanya seperti itulah. Jadi memang ini kita semakin hari tuh kayak ada fakta-fakta baru terus dari karya-karya orang lain gitu Iya. kan. Ya, sebenarnya kalau bikin lagu kan memang bawa pesan ya, Bawa Iya. pesan, apa yang kita rasakan, apa yang kita pengen luapkan gitu kan. Itulah indahnya. Nah, tapi ini lagu ini tuh kadang-kadang ini nggak tahu cocok logi atau memang terjadi karena sampai ini itu membawa nama Beyonce dan Jay-Z. Bahkan sekarang akunnya Beyonce itu komennya Iya. sampai puluhan ribu. Semua menantikan fakta, katanya followernya aja sampai turun 4 juta itu Iya. Jay-Z dari Jay-Z sampai turun ya. jadi 900 ribu. Nah, kalau yang mungkin Mbak Cassandra lihat, apakah ini bener-bener Beyonce sama Jay-Z terkait? Karena kan Mbak Cassandra juga cukup mendalami gitu cerita dan case ini gitu. Sampai sekarang kan memang belum terbukti ya, balik lagi. Cuman semua orang pasti kalau punya kedekatan, itu pasti akan ada kecurigaan. Terutama yaitu tadi kalau misalnya seseorang yang melakukan kejahatan, pasti nanti lingkuran pertemanannya, Iya. keluarganya. Karena pada dasarnya ketika sebuah kejahatan itu dilakukan, itu kan makanya istilahnya kalau di dalam criminal law gitu ya, tindak pidana itu kan ada accomplice gitu, ada compliance gitu ya, ada yang memang mereka menjadi pemeran pembantu di situ Oh, iya. gitu ya, dia mendukung, minimal dia mengetahui. Sebenarnya kalau dalam hukum itu kan bahwa ketika seseorang mengetahui terjadinya sebuah perbuatan atau pelanggaran tindak pidana, harusnya kan dia lapor. Iya. Nah ini dia tidak lapor gitu ya, berarti dia accomplice kan, berarti dia ikut mendukung, membantu adanya si tindak pidana ini terjadi gitu. Jadi kembali lagi dugaan bahwa misalnya Beyonce atau Iya. Jay-Z terlibat. Nah, tapi balik lagi harusnya kita menunggu lagi nih Iya. seberapa jauh karena semua ini kayaknya juga saya yakinnya adalah tokoh kita ini tidak sendiri. Ya. Ya, berbeda mungkin kalau di tindak-tindak pidana kejahatan yang ada di Indonesia atau di luar negeri yang lain gitu, biasanya kan sendiri gitu. Nah, ini kayaknya banyak nih. Iya. Ya, mungkin ada melibatkan bodyguardnya juga, ada yang melibatkan temennya, ada yang melibatkan keluarganya. Nah, persoalannya sekali lagi kalau ada dalam pemeriksaan kriminal itu semua nanti harus diundang ya, awalnya sebagai saksi. Di Indonesia pun juga demikian. Diundang sebagai saksi, kemudian ada investigasi, kemudian ada penyidikan gitu kalau di Indonesia gitu ya, ada penyelidikan dari naik ke penyidikan. Nah, nanti dari saksi itu nanti statusnya naik menjadi tersangka kalau misalnya memang dari keterangan-keterangan tersebut ada bukti bahwa yang bersangkutan ternyata melanggar hukum juga gitu. Nah, ini kan tentu kita berharap bahwa itu alasannya juga makanya saya juga mau diundang ke sini karena kan kita ingin juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia gitu ya, supaya boleh saja kita membaca atau mendengar dan kemudian berteori, tetapi Betul. sekali lagi kita harus tahu batasannya apa yang memang harus kita pegang, apa yang harus kita percaya, jangan langsung terbawa. Dan yang jelas pasti harus ada proses hukum. Bahwa kita tahu proses hukum ini sendiri juga mungkin ada upaya-upaya karena tadi terbukti ya dari sekian banyak ada yang udah selesai karena damai gitu, ada sekali lagi karena kalau misalnya proses hukum itu kan ada yang melapor, ada yang dilaporkan. Jadi ada pelapor sama yang terlapor. Tapi kalau misalnya ternyata laporannya kemudian di drop gitu ya,
laporan tersebut dianggap sudah ditarik gitu, nah itu berarti udah nggak ada case lagi gitu. Itu bisa saja terjadi. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi tindak pidana. Nah, kalau di Indonesia tuh ada istilahnya tuh ya, tindak pidana yang memang tidak memerlukan laporan karena memang kekerasan seksual salah satunya. Jadi laporannya mau di drop atau nggak di drop, kasus hukum harus jalan terus gitu. Oh, aku baru tahu soalnya. Karena kan teorinya ini makin kemana-mananya itu sampai aku ada ngebaca nih, Aliyah katanya dulu saingan Beyonce meninggal tanggal 25. Habis itu Left Eye meninggal juga tanggal 25. Terus Michael Jackson meninggal juga tanggal 25. Terus yang bersangkutan katanya si tokoh ini, si P ini, dia lahir tanggal 4. Iya. Terus Beyonce tanggal 4, Iya. Jay-Z tanggal 4. Iya. Kalau ini teori atau, dan ada album juga kan dari Iya. Jay-Z Album Jay-Z yang 444. 444. Nah, ini kayak ada kalau dibilang cocok logi tapi kok cocok gitu. Cocok loginya cocok ya. Kayak Iya. itu sih. Gimana ya? Mungkin dari Kak Cassandra kalau soal itu. Sekali lagi ini masih harus dibuktikan ya. Iya. Ini kan kita berteori balik lagi nih gitu ya, which is saya jarang sekali melakukan asumsi-asumsi Iya. seperti ini. Tapi saya selalu terbiasa untuk menjelaskan dari sisi general. Karena kita belum tahu dari sisi individual yang pastinya karena belum meriksa gitu ya. Tapi kita bisa menjelaskan dari sisi general. Ketika seseorang memang punya kecenderungan untuk atau pernah punya keinginan untuk membunuh lebih dari satu kali, biasanya kan disebut sebagai serial killer. Iya. Ya. Nah, orang-orang serial killer itu umumnya punya kecenderungan urgensi untuk membunuh itu berdasarkan beberapa ketentuan. Yang pertama pasti biasanya kalau ada untuk ekonomi, misalnya kita di Indonesia juga punya nih, ada serial killer yang membunuh karena kebutuhan ekonomi. Kemudian ada yang karena dia punya keinginan untuk membersihkan sesuatu gitu, dia punya keyakinan ini dunia ini kotor jadi semua harus dibersihkan gitu ya. Atau yang ada kaitan juga dengan agama gitu, itu juga ada. Jadi ada purpose gitu, ada tujuan ketika dia melakukan itu. Nah, serial killer ini itu juga seringkali dipicu dengan suatu keyakinan, salah satunya angka, Iya. ya kan? Atau teknik. Jadi misalnya kalau dia membunuh itu jempolnya harus diikat Iya. gitu, atau biasanya meninggalkan tanda. Kayak ini ya, drakor yang thriller Iya. ya, selalu ada tanda kukunya lah. Iya, kukunya. Iya. Dan itu ada kasus nyatanya juga. Iya. Ternyata Betul, ya ada betul. tanda di baret atau di tato atau apa gitu. Ya, sebenarnya banyak film sih, bukan cuma drakor aja gitu. Tapi itu justru merepresentasikan bahwa memang fenomena ini ada secara teoritis gitu ya. Karena cara bunuhnya, mungkin bunuhnya harus diikat atau bunuhnya harus dibakar atau itu membuat seseorang itu menjadi serial killer. Mungkin salah satu kasus serial killer yang paling heboh itu adalah Jack the Ripper Jack the di Inggris gitu. Ya kan, itu dipicu oleh karena dia ingin membersihkan tokoh-tokoh perempuan karena menurut dia Oh, iya. kotor gitu Iya. ya. Jadi kembali lagi ada purpose-nya. Nah, sekali lagi kita kembali lagi ke topik ini gitu. Mungkin saja itu terjadi karena ada si angka itu ya. Tapi kan kembali lagi, apakah itu karena tadi kita sempat ngobrol gitu, Iya. apakah ada serial killer yang di-hire oleh Iya. om kita ini, atau om kita ini sendirilah yang dia memang punya keinginan untuk melakukan penghilangan nyawa ini di tanggal-tanggal segitu gitu. Jadi kita masih tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi yang jelas memang memenuhi sebuah kriteria dari adanya serial killer yang terlibat kalau misalnya memang ini semua saling terkait begitu. Karena memang aku boleh tambahin. Jadi, Silakan. kalau misalkan yang tanggal 25, yaitu kita ngomonginnya mungkin di sana, kalau kita ngomongin yang rapper-rapper yang melawan si Didi ini memberikan clue-clue kayak misalkan Eminem, J. Cole dan lain-lain. Siapa tahu dia memang mengetahui itu dari orang yang lebih besar yang memang punya kekuasaan juga ke Didi, atau mungkin dia tahu dari koneksi-koneksi yang memang valid dan lain-lain. Ya jadi apa ya, kalau misalkan kita ngomong cocok logi, kenapa dia harus menyambungkan si Aliyah, Left Eye dan juga Michael kan? Mungkin dia juga tahu di situ, tapi karena memang mereka meninggal di tanggal yang sama, lalu tiba-tiba kok Beyonce, Jay-Z dan Didi ini
lahir pada tanggal yang sama, ya kan? Akhirnya terus juga kemarin tiba-tiba muncul lagi kayak yang nyambung-nyambungin sama Paul Walker, ada yang nyambung-nyambungin sama Kobe Bryant, karena mereka meninggal di tanggal 26 dua-duanya. Jadi itu menjadi suatu pertanyaan apa ya, kalau kita ngomongin kebanyakan konspirasi juga kok makin jadi cocok, yang seperti yang tadi kata bilang kan, ini kita cocok logi tapi kok cocok gitu loh. Entah mungkin si targetnya ini miss atau gimana jadi tanggal 26, atau ya apa ya, balik lagi itu masih belum ada bukti valid aja sih Kak. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal hubungan antara mereka, ya mereka semua ini memang ada hubungannya dengan Didi. Berteman, pernah berfoto Iya. bersama gitu ya. Tapi itu yang bersama. justru menarik kalau di dalam ilmu psikologi forensik ya, karena berarti harus dicari pembuktiannya. Iya. Gitu ya, bahwa apakah angka itu ada kaitannya, lalu kemudian pertemanannya, berapa lama mereka sudah berteman, berapa sering mereka bertemu, dan kalau ketemu mereka di mana. Kemudian juga yang paling pasti adalah jejak-jejaknya gitu ya, Iya. jejak kejahatannya dia itu nih. Ya, misalnya kalau misalnya ternyata salah satu dari ini ikut bertanggung jawab dalam kematiannya si A B C D Ah, E iya. gitu ya. Jadi itu yang justru nanti dibuktikan bahwa cocok logi boleh saja gitu ya, tetapi nanti harus dicari bukti-bukti forensik yang bisa diterima tentu saja di pengadilan bahwa memang ada kaitan. Wah, ini memang kasus PD ini menurutku akan semakin dalam ketika mungkin kita bisa tahu nggak ya, menurut ibu gitu ya, kita bisa tahu nggak kenapa sih awal mulanya orang tuh bisa punya fantasi kayak dia ini gitu. Harus ada kekerasan, harus nyari korban baru terus. Mungkin itu bisa jadi benteng buat kita nih supaya nggak ada di sekitar kita atau Iya, ke anak-anak iya. kita gitu. Ya, kalau di dalam psikologi itu salah satu tokohnya ada yang namanya John Locke ya. John Locke itu bilang bahwa setiap anak itu terlahir bagaikan kertas putih. Dan kehidupanlah yang menuliskan itu. Jadi kalau misalnya tulisannya jelek, pulpennya kotor, di tipex atau dihapus sampai kemudian kertasnya robek gitu kan. Nah, itulah yang kemudian akhirnya menjadi tanda atau yang menandai perkembangan karakter kepribadian seseorang gitu Jadi kan. orang tua atau orang sekitar itu berpengaruh lah ya. Semua, ya betul. Jadi mulai dari Lingkungan. lingkungan, keluarga, dan selain genetik juga ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya mungkin pemarah, ya anaknya mungkin bisa jadi pemarah gitu. Nah, tokoh kita ini sendiri kan juga pasti punya riwayat dan cerita gitu ya. Bagaimana dulu dilahirkan, ayahnya bagaimana, ibunya bagaimana, dibesarkan di lingkungan yang seperti apa. Kemudian mungkin menjalani kehidupan sekolah dan lain sebagainya sampai masuk ke industri ini gitu. Nah, yang jelas tentu saja ada pasti kaitannya dengan genetiknya, orang tuanya, ayah ibunya, kemudian apa yang dialami, lalu kemudian sampai akhirnya dia tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang punya kebutuhan seperti itu. Selain bahwa memang yang bersangkutan ini pasti punya kebutuhan atau libido yang tinggi begitu ya, kalau sampai harus punya fantasi dan lain sebagainya. Mungkin kalau orang lain cukup puas dengan fantasi yang lazim-lazim saja. Nah, ini enggak gitu ya. Lalu kemudian kita juga harus menyasar atau melihat kepada preferensi seksualnya gitu kan. Orang biasanya ya yang lazim dan wajar adalah hubungan heteroseksual laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kemudian di sini bisa laki, bisa perempuan, bisa anak-anak nih gitu. Iya. Nah, ini tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang tadi tepat sekali Nyimpangnya udah menyimpang banget. Iya. bisa ada kaitannya dengan apa yang pernah dialami sebelumnya. Gitu. Jadi bisa dibilang masa kecilnya dia udah sering melihat seperti itu, atau karena ada yang ngajarin. Bisa jadi terpapar, bisa jadi pernah mengalami, bisa jadi apapun, kita belum tahu sampai sekarang. Kalau dari yang aku baca sih, memang Didi ini lahir di keluarga yang apa ya? Jadi ayahnya ini sebenarnya bandar narkoba. Militer atau bandar? Militer yang punya koneksi ke bandar. Kalau dari yang apa ya, artikel yang aku baca, jadi ayahnya ini adalah bandar narkoba, di mana ayahnya ini dikira sebagai intel. Jadi bandarnya dia ketahuan kayak, oh dia nih kayaknya cepu nih.
Akhirnya dibunuh tuh, ditembak di mobil ayahnya. Ayahnya. Iya. Usianya 2 tahun ya waktu itu Usianya Didi. 2 tahun. Oh, Makanya berarti Didi udah keras juga ya dari emang kecil. iya Oh, dan dia sana tinggal juga. di daerah New York yang cukup keras, di Iya, Bronx. di Bronx. Hmm. Jadi memang ya bisa jadi ya kalau misalkan udah Ya, artinya ada kayak sebuah gitu. perjalanan hidup dari usia 2 tahun sampai dia besar gitu ya. Iya. Apa yang terjadi, dan yang sangat menarik itu adalah tidak banyak cerita yang ada bisa ditemukan. Iya, Mm-mm. iya. Tentang masa lalunya. Tentang Tentang masa masa lalunya. lalunya. Taunya dia langsung di Uptown aja gitu ya. Iya, iya, langsung di Uptown. Tiba-tiba langsung Mm-mm. Uptown, ada beberapa masalah. Udah mulai dari situ masalahnya. Tapi bisa dibilang kalau yang ibu tadi ceritakan gitu ya. Mm-mm. Berarti kalau misalnya semua manusia lahir putih, Mm-mm. berarti semestinya semua manusia itu fantasinya atau hubungan seksualnya berarti normal kan? Ya, Berarti kalau cowok ya suka sama cewek, cewek Ya. suka sama cowok Mm-mm. di umur yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya terjadi persimpangan ini, itu dibentuk apa emang ada juga orang dari lahir memang udah genetiknya atau gimana gitu? ya Kok itu bisa tiba-tiba beda gitu? Ya, itu alasannya kalau di psikologi ada istilah nature sama nurture. Nature itu genetik atau herediter, jadi itu yang memenuhi kriteria bahwa memang dari lahir, begitu lahir terus udah langsung punya preferensi seksual yang sama misalnya gitu ya. Tapi kelihatannya bahwa situasi ini seringkali menjadi perdebatan ya, karena kan meyakini bahwa segala sesuatu yang terlahir gitu ya, atau diberikan karena karunia Allah kita dapat nafas dan dapat kehidupan tuh harusnya baik gitu. Iya. Jadi kembali lagi, kok nggak mungkin dengan istilah dari genetik itu sudah ada, tapi memang dari keilmuannya gitu ya, individu-individu dengan kesukaan atau preferensi seksual sesama jenis ini yang disebabkan karena genetik itu biasanya presentasinya agak kecil. Ya, yang lebih banyak justru adalah yang dibandingkan yang genetik ya, lebih banyak yang justru karena tadi ada pengalaman, Iya. kemudian nonton dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi masih banyak kontroversi perdebatan di sini gitu ya, karena seringkali orang lebih suka untuk menyatakan bahwa dia punya preferensi sesama jenis ini karena dari genetik gitu. Padahal sebenarnya kalau dari sisi psikologi ada kemungkinan memang ada pengaruh antara nature and nurture itu tadi. Sebagian genetik tapi diperkuat dengan adanya nurture. Jadi kayak misalnya nonton, teman-temannya juga, maksudnya teman, pengalaman menonton. Jadi biasanya sih nonton mengalami gitu. Misalnya mungkin ada perkosaan dan lain sebagainya. Dan mungkin juga di sini harus menjadi pembelajaran kita terutama di Indonesia ya, bahwa orang tua harus lebih waspada terhadap apa yang ditonton anak, karena sekarang banyak sekali anak-anak yang punya gadget dan di usia yang masih sangat muda. Jadi apapun yang terkirim ke perangkatnya gitu, apalagi mereka bisa masuk dari berbagai akses, mungkin dari game, mungkin dari media sosial, mungkin bisa secara langsung dikirimkan atau banyak sekali. Nah, ini yang harus kita hati-hati, orang tua tuh perlu mengawasi itu, karena jangan sampai segala hal paparan konten pornografi dan lain sebagainya itu mengotori pikiran anak-anak itu. Karena itu bisa mewarnai ya kehidupan dia Betul. di kemudian hari. Betul, ada yang mungkin jadi tertarik, jadi pengen tahu, Iya. mencoba gitu. Awalnya yang- kadang-kadang mungkin pengen tahu, terus Iya. coba-coba Mm-mm, jadi ketagihan. betul. Apalagi kalau ini kan udah nggak masuk akal ya, umur 9 tahun kan anak-anak. Iya. Ini anak-anak umur 9 tahun. Karena kalau dilihat si PD ini kan punya istri juga. Dan Iya. dia punya mantan istri lah kalau sekarang Iya, ya. mantannya. Pernah punya istri dan punya anak yang bukan cuma satu gitu ya. Apa anaknya 4 apa 7 ya? Empat Anaknya atau 7 kalau nggak salah. Tuh, Tujuh anaknya anaknya. 7 kan. 7. Tapi kan ada yang adopsi juga. Iya. Iya, ada anak adopsi juga ya. Nah, kalau dilihat anaknya banyak, terus dia bisa punya pasangan yang Iya. normal juga. Ini karena dia pengen nyoba hal baru, tapi kenapa sampai se-addicted ini gitu, sampai ratusan korban, sampai baby oil yang sebanyak Iya. itu. Ini kan udah di luar. Kayaknya orang punya baby oil nggak nyampe bertonton Itu dia. gitu juga. Ya, tapi kan kembali lagi ya, tadi ada kesukaan untuk bikin party, bikin pesta. Kemudian ada kesukaan untuk melibatkan banyak orang. Nah, di sini artinya bukan hanya sasaran dan objek seksualnya saja, laki atau perempuan atau anak. Ini kan berarti kan kalau
sesama jenis sama heteroseksual itu kan itu udah dua ya, berarti kan bisexual gitu. Iya. Tapi ini sama anak kecil juga, ini kan Iya. berarti ada pedofilianya juga Pedofilnya gitu juga ya. nih. Hancur. Berarti artinya bukan sekedar homoseksual tapi sudah ada ya, mungkin ada istilah panseksual, itu juga mungkin bisa ya artinya dia bisa tertarik pada apapun nih gitu. Terus kemudian bisa jadi sensasi fantasi dia itu menjadi berlebihan yang mungkin harus berkali-kali, harus menggunakan zat adiktif, kan Iya. harus pakai narkoba juga gitu. Lalu kemudian harus beramai-ramai, harus banyak sekali nih ininya gitu. Nah, itu yang kembali lagi kenapa seseorang bisa menjadi seperti itu, selain karena yang pertama pastinya pernah mengalami, kemudian ada fantasinya. Tapi saya yakin ada satu kondisi psikologis yang khas yang mungkin terjadi gitu ya pada diri ini sehingga akhirnya mengakibatkan dia menjadi seperti ini gitu. Kalau misalnya ini semua terbukti ya gitu. Karena setiap manusia itu ya, kalau saya sering mengatakan bahwa manusia itu dasarnya dari pabrik keluarga gitu. Keluarga tuh pabrik manusia. Ya, bagaimana manusia keluar dari dalam keluarga itu, bagaimana keluarganya membimbing anak itu menjadi manusia yang seperti apa ya tergantung keluarganya gitu. Tadi kita udah lihat ada satu yang nggak ada gitu ya, bapaknya nggak ada gitu. Dan berarti ada orang-orang lain di sekitarnya. Oh, berarti ini membuktikan, maksudnya memberikan validasi juga kalau misalkan kan sebenarnya emaknya itu, ibunya Didi itu juga ambil-ambil dalam hal ini. Kenapa tuh? Iya, Gimana jadi tuh kalau ceritanya? misalkan dari yang dibaca, dari yang aku baca kemarin aku temuin, ibunya tuh mengetahui hal ini, tapi Menutupi juga. iya menutupi, Tuh. bahkan Mengetahuinya gimana ceritanya tuh? apa dia tuh mengetahui kalau misalkan Didi tuh melakukan hal-hal seperti ini, tapi dia tuh bukan seperti Dan yang dia menutup mata gitu, dia mendiamkan. bahkan kalau dari yang aku baca dia malah mendukung Oh hal ya? itu. Iya, karena ibunya tuh juga pokoknya kalau dari artikel-artikel yang kembali lagi ya, ini artikel-artikel yang aku baca seperti kayak, ya pasti kan pertanyaan kita, ini ibunya kemana? Dan ternyata ibunya tuh masih ada dan namanya tuh sempet beberapa kali tersebut. Kalau misalkan ibunya ini memang ya udah, kalaupun bahasanya bukan mendukung, ya udah dia mau ngapain aja di rumahnya dia, silakan terserah dia gitu loh. Tapi kan kembali lagi belum tentu ibunya mendukung. Siapa tahu ibunya takut, siapa tahu ibunya Nah, tidak berani. itu yang jadi Atau pertanyaan ada juga sih. terancam juga. Atau Itu yang jadi terancam pertanyaan juga juga gitu sih. kan, kita belum tahu nih sekarang Iya. ini gitu. Itu poin sih, itu poin sih. Iya. Bener gak sih kalau ada video yang PD ini punya gitu, video entah para korban, video-video artis-artis yang lagi dia lakukan pelecehan ini, itu sempat denger gak sih Ibu atau Mas El? Kalau aku sih memang ada beberapa korban ya yang sempat speak up kalau dia itu tuh pas ngelakuin hal seperti itu, dia direkam sama Didi. Direkam. Jadi ada yang ngevideoin atau dia sendiri yang rekam? Didi sendiri biasanya yang rekam. Oke. Tapi ada juga kalau misalkan kita tarik balik ke penemuan dari Federal Agent dan juga Homeland Security, di mana di rumah itu selain ada 1000 baby oil, ditemukan ratusan kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi ratusan. Iya, tadi yang aku lupa sebutin, ada ratusan kamera tersembunyi itu Kamera ditemukan tersembunyi. di rumahnya dia. Jadi ya kalau misalkan pun dia nggak ngerekam pakai HP, itu udah otomatis merekam dong dengan adanya kamera tersembunyi yang disembunyikan di setiap sudut ruangan. Jadi Kalau dari teori tentang pelaku kekerasan gitu ya, terutama mereka yang memang punya kebutuhan yang extraordinary seperti ini gitu ya, biasanya para predator itu tadi selain mungkin menyasar kepada anak-anak, terus kemudian fantasi seksualnya berlebihan, menggunakan alat bantu, menggunakan narkoba juga untuk enhancing, untuk meningkatkan performa gitu ya. Kalau orang normal mungkin satu kali udah selesai capek, ini harus 10 kali, harus 2 hari, harus 3 hari, harus minggu gitu. Jadi itu kan double ya, nambah. Lalu ditambah dengan fantasi dengan video. Ya, dimana selain video-video ini bisa digunakan untuk konsumsi lagi gitu, karena dasarnya kan ada porno aksi sama pornografinya gitu kan. Nah, selain itu seringkali video ini digunakan sebagai blackmail, sebagai alat untuk mengancam supaya korban-korban ini bisa attach, supaya bisa tetap terikat gitu.
Jadi kembali lagi, apakah semua ini nanti bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian di sana gitu ya. Tapi yang jelas dari sisi profil pelaku kekerasan umumnya seperti itu. Itu alasannya mengapa ketika ada dugaan tentang laporan pelaku kekerasan, biasanya salah satu pembuktiannya adalah itu. Makanya selain digerebek di rumahnya, dicari bukti-buktinya. Nah, handphone itu bisa pasti langsung dilihat. Nah, pasti itu ada simpanan foto-fotonya itu gitu, atau video-video yang disimpan, karena itu selain untuk kepuasan diri sendiri untuk ditonton ulang, tapi juga untuk mengancam para korbannya supaya tidak melapor dan supaya kejahatan ini bisa berlangsung terus-menerus. Karena kalau tadi Kak Ata nanya, sebenarnya memang dari kepolisian juga udah memberikan statement kalau yaitu selain kamera tersembunyi dan baby oil dan lain-lain, memang ditemukan ada video-video, data video yang membuktikan, yang diduga membuktikan aksi kejahatannya si Didi. Nah, videonya itu kita nggak disebarin ke publik pastinya, tapi pastinya mereka udah nyimpen datanya dari kepolisian ini. Mereka udah megang videonya. Entah videonya ada ratusan, entah videonya ada berapa, kita belum ada yang tahu sih soal itu. Tapi itu udah statement dari polisi kalau Itu memang- video-video ini ada. Iya, Oh, kalau udah ada video sih mestinya datanya konkret ya, iya. karena kan langsung terlihat gitu. Kalau orang sudah seperti ini, istilahnya over lah ya, dari segi seksualnya udah over, itu bisa diobatin nggak sih menurut Mbak Cassandra? Agak berat ya. Tadi udah kita bahas Iya. juga ya, agak berat untuk mengobati. Nah, persoalannya kan kembali lagi, tentu upaya terapi tetap harus dilakukan. Tetapi sekali lagi yang paling penting adalah proses hukumnya. Karena setiap aduan 120 itu pasti ada sanksi hukumnya dan tentu dia harus menjalani semua sanksi hukum tersebut gitu. Apalagi kalau di Indonesia nih, kita juga mesti belajar bahwa kalau ada kejadian atau tindak pidana kekerasan seksual tuh, apalagi yang dilakukan beramai-ramai atau dilakukan berkali-kali, itu dikali 3 hukumannya gitu kan. Ada sanksinya, oke. ditambah sepertiga gitu ya, ditambah sepertiga hukumannya gitu. Nah, balik lagi ke kasus yang ini gitu ya. Nah, tadi ada 120. Kalau satu aja ada ancaman Iya. hukuman 3 tahun, berarti kan 120 dikali 3 bisa 360 nih gitu. Seumur Jadi, hidup ya. betul. Nah, tapi kembali lagi, artinya dia harus menjalani hukuman itu terlebih dahulu, bahwa di dalam proses hukuman nanti ada proses terapi, ya pasti tetap akan dilakukan. Tapi yang jelas berdasarkan pengalaman di dalam kondisi seperti ini, proses terapi dan intervensi tidak semudah itu. Gitu ya, terutama kalau ada dugaan-dugaan selain masalah predator seksual ini, dia juga punya indikasi gangguan psikologis yang lain. Misalnya mungkin narsistik misalnya, atau mungkin ada antisosial karena dia melanggar aturan di mana-mana misalnya gitu. Nah, itu tentu akan semakin mempersulit dan menambah panjangnya bentuk intervensi yang harus dilakukan, dan potensi atau kemungkinan pulih recover-nya mungkin kecil. Jadi istilahnya berat lah untuk diubah ya kalau kayak gini ya. Iya. Apalagi kalau udah bertahun-tahun ya, Kak. Iya, Udah iya. bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lah bahasanya. Iya, udah jadi, bahkan kalau dia bebas malah bahaya, akan ada lagi korban-korban selanjutnya kan. Ya, itu alasannya kan ada hukuman seumur hidup supaya melindungi masyarakat dari orang-orang seperti ini gitu. Tapi kembali lagi, kita pun juga harus hati-hati karena kemampuan yang bersangkutan selama ini memang bisa melepaskan diri dari jerat Itu hukum sih. cukup tinggi Bisa ya. berakhir damai terus gitu kan. Betul. Maksudnya ini udah 30 tahun laporan, Iya. tapi berdamai terus. Ya, gitu. karena ada yang proses pembuktian itu memang sulit gitu. Kalau memang ada kekerasan seksual itu, masalahnya laporan tidak bisa berdiri sendiri. Laporan dari korban itu harus disertai oleh bukti-bukti, ya visum, bukti mungkin digital, kemudian Mungkin foto atau video. foto atau video, iya itu bukti digital, atau saksi atau apapun gitu. Jadi harus ada disertai bukti yang lain gitu, karena laporan tidak bisa berdiri sendiri, laporan korban tidak bisa berdiri sendiri. Berarti mungkin dia bisa lolos terus itu karena Pembuktian, bukti-buktinya itu betul, ya pembuktian. nggak lengkap gitu ya. Apalagi ini kasusnya kan sudah ada yang berapa tahun yang lalu gitu. Iya. Nah, ini yang harus dipastikan. Nah, ini repotnya adalah kalau misalnya ternyata ada si video itu yang mesti dikeluarkan. Nah, ini kan juga seringkali kita juga harus berpihak pada korban kan. Kalau korban sendiri sudah
menderita dengan adanya kondisi tersebut, terus kemudian kalau Ke blow up videonya nanti lagi. tersebar Iya. lagi kan kasihan, dia udah jatuh Iya. tertimpa tangga lagi dia. Jadi makin takut lagi orang ngelapor yang lain. Iya. Iya iya. Padahal iya. memang itu yang harusnya dilakukan untuk melakukan pembuktian kan. Betul, itu alasannya mengapa para korban memang harus dirahasiakan namanya gitu. Karena itu adalah perlindungan terhadap korban. Itu alasannya di Indonesia ada lembaga perlindungan saksi dan korban kan gitu. Nah kalau buat ibu sendiri mungkin ini saran buat para penonton gitu ya, yang mungkin dia sekarang sedang mengalami ataupun pernah mengalami pelecehan yang kayak PD ini gitu, yang pernah dilakukan, mungkin dilakukan paksa, diancam pakai video dan lain-lain. Apa sih yang harus dilakukan paling pertama gitu? Yang paling pertama satu, Step one-nya nih, kumpulkan bukti. kumpulkan. Sebelum lapor, kumpulkan bukti yang ada, dikumpulkan gitu ya, karena jangan sampai hilang gitu kan, karena Anda butuh itu. Laporan itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bukti-bukti yang ada. Berarti kalau kejadiannya 5 tahun lalu, 10 tahun lalu dilapor terus buktinya udah, Betul, itu repot. karena udah Itu nggak ada yang bukti di dirinya, udah nggak ada kan? Betul. Betul. Itu susah tuh ya. Susah. Makanya kalau memang itu sekali lagi nomor satu, coba tolong amankan buktinya. Bukti paling Iya. bukti yang paling penting bukti apa? Yang Ketika terjadi nih, misalnya terjadi, wah aku harus ngelakuin ini nih buat Visum. buktinya. Visum. Mm-mm. Oke. visum. Atau yang kedua ya mungkin paling nggak ada bukti digital atau saksi. Jadi pada saat itu langsung mungkin ketemu orang yang bisa menyaksikan si kondisi pada saat itu, bisa juga. Jadi kalau misalnya ini udah kejadian bertahun-tahun, visum udah susah berarti kan Bu ya. Mm. Harus ada bukti digital. Mm-mm. Kalau nggak ada bukti digital harus ada saksi. Bukti forensik yang terakhir. Yang terakhir bukti Misalnya forensik. baju, ada Oh, cairannya, ada. Oke. Makanya bajunya jangan dicuci. Berarti kalau misalkan pelecehan gitu, kalau misalkan dia merasa dilecehkan, alangkah baiknya, saya lebih baiknya dia besoknya visum ya. Ya, Maksudnya entah itu walaupun dia memang belum berani speak up, misalkan dia speak up beberapa tahun lagi, selama dia Ya. udah punya visum itu udah Ya. menjadi bukti kan. tapi kan kembali lagi pelecehan ini kan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat kan. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada bukti-bukti yang melekat, tidak ada penetrasi, tidak ada pencabulan, nah ini agak repot nih Oh, yang pembuktiannya. Kalau misalnya di jalan dipegang ini sama orang atau apa, itu kan gimana buktinya tuh? Nah itu dia kan, karena nggak ada buktinya. Soalnya ini. kalau di visum juga apa yang di visum Iya. gitu kan, karena mungkin Betul. pakai baju atau Betul. gimana. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu adalah laporan pemeriksaan psikologi, baik klinis maupun forensik. Itu bisa mencari bukti-bukti traumatik yang ada pada diri individu. Tetapi kan tentu saja ini harus dilakukan secara hati-hati oleh orang yang memang punya kompetensi. Karena mencari bukti-buktinya itu tadi ya, biasanya kan tidak semua korban itu pasti langsung sedih, takut. Karena ada juga beberapa korban yang kemudian kayak seneng gitu. Apalagi kalau bener, dia seneng karena dikasih hadiah. Terjadi di Indonesia ada beberapa kasus. Oh ini kasusnya bahkan kakak sendiri yang megang. Betul. Jadi korbannya karena masih anak-anak, umur 12-14, dia seneng dapat iPhone. padahal dia baru saja di Betul. Dilecehin. Tapi dia tidak sadar bahwa itu adalah, dia pikir orang itu sayang sama dia gitu. Tapi kan kembali lagi, bukti-bukti ini yang memang kita bisa menjelaskan mengapa ada reaksi-reaksi yang tidak wajar. Yang wajarnya adalah nangis, sedih, dan sebagainya. Nah itu alasannya mengapa seringkali di dalam kasus itu psikolog klinis atau forensik itu dilibatkan untuk bisa menjelaskan proses ini gitu. Psikodinamika kekerasannya pasti tidak sama gitu. Nah, tapi kembali lagi tentu harus ada dukungan. Itu alasannya kenapa kalau di kepolisian di Indonesia ada penyidik yang khusus untuk perempuan dan anak gitu kan. Terus LPSK sendiri juga sudah memberikan dukungannya. Lalu kemudian balik lagi tadi, kalau memang terjadi ya tadi kumpulkan bukti, kemudian melaporkan. Selain ke polisi tentu juga bisa ke institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang memang bergerak di dalam bidang perlindungan perempuan dan anak. Gitu. Kalau di kota-kota ini biasanya juga ada P2T P2A gitu. Itu juga bisa dilaporkan gitu. Oh ini harus belajar banyak nih sama Mbak Cassandra. Ini kita banyak dapat input, saya juga banyak dapat pelajaran. Ini mungkin bisa jadi buat kita pribadi, buat anak istri kita, apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi gitu ya. Jadi
Terima kasih ya Mbak Cassandra, Mas El, Sama-sama. udah mau Sama. ngobrol-ngobrol di sini. Semoga di video ini banyak yang dapat input juga, banyak dapat cerita juga, dan banyak dapat hikmah mungkin untuk Iya. menjaga diri ke Ya, depannya gitu ya. Mungkin ada anak-anak juga nanti atau seorang ibu yang punya anak. Mungkin apa saran ibu terakhir nih buat ibu-ibu yang punya anak, apa yang harus dikasih tahu agar tidak terjadi hal-hal pedofil kayak seperti Hmm. sekarang ini? ya, yang paling penting ya sekali lagi tentu kita harus melindungi orang-orang yang kita cintai ya. Kita di rumah punya gula aja kita masukin stoples, ya Iya. kan, supaya Hmm. jauh dari semut gitu. Apalagi kalau anak-anak kita kan, bukan berarti anak-anak kita harus dimasukin stoples sih, tapi tetap harus kita lindungi gitu. Mulai dari dia keluar dari rumah, di rumah dia sama siapa, dia berteman sama siapa, mungkin mengakses permainan media sosial apa, itu semua harus kita awasi gitu. Jadi kita harus punya hubungan yang dekat dengan anak-anak Sampai kita umur, sampai mereka bisa paham dan bisa menjaga diri sendiri gitu. berarti sampai umur 17 tahun. 17 bahkan bisa lewat itu. Bisa sampai 24 tahun itu mungkin harus orang tua Wow. mungkin harus tetap mengawasi gitu Tapi anak ya. sekarang suka, wah orang tua nih ribet nih, bawel nih, ini nih, privacy gitu Karena kan seperti anak-anak sekarang gitu kan. seperti tadi saya kejadian yang saya ceritakan saya tangani itu umurnya 20 tahun gitu. Harusnya dia udah dewasa tapi kenyataannya dia masih menjadi korban juga kan gitu. Tapi kembali lagi ini juga ternyata bisa sampai terjadi juga pada perempuan yang sudah lebih dewasa juga nih, bahkan udah misalnya udah menikah gitu. Iya. Itu juga bisa juga terjadi juga gitu. Jadi kembali lagi at all times, at all ages, kalau menurut saya penting sekali setiap orang menjaga diri, keluarganya, dan terutama yaitu tadi hubungan, komunikasi harus saling beritahu mungkin ada di mana sama siapa, kemana dan lain sebagainya. Dan yang jelas tentu kita harus meningkatkan pengawasan kita kepada lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita ternyata ada situasi-situasi yang mencurigakan, ada rumah kosong, ada orang yang berkumpul tapi aneh-aneh gitu. Nah, itu kita harus melapor gitu. Sebenarnya kan kita juga punya mekanisme untuk lapor 1 kali 24 jam dan lain sebagainya, itu kan itu juga tujuannya seperti itu gitu ya. Saya berharap kita bisa belajar dari kasus ini, dan tentu saja semua orang tua, semua masyarakat Indonesia harus bisa mengambil pelajaran sih. Tapi satu lagi nih Mbak, Silakan. kenapa akhir-akhir ini aku tiap minggu ya selalu baca berita pelakunya ini bahkan bukan orang jauh gitu, bapaknya sendiri. Nah, Tadi ini berita hari ini bapak ngambilin anak masih SD malah. Bapak ngambilin anak SD, iya itu terus beritanya. bapak anak umur 7 tahun, terus anak umur 15 tahun udah hamil 3 bulan sama bapaknya sendiri, sama kakeknya, sama gurunya kemarin. Viral juga sama guru. Ya Ini itulah. kan dia mungkin udah nganggap itu orang terdekatnya. Kemana lagi dia harus, Iya. kalau udah kemana lagi dia harus berlindung kalau orang terdekatnya sendiri yang ngelakuin itu gitu. Iya. Ya itulah kembali lagi sekarang negara juga harus hadir tuh untuk itu ya. Artinya sekali lagi tidak hanya ibunya tapi juga mungkin kakeknya, neneknya, tetangganya. Tadi kan saya udah bilang nih, kalau Iya. tetangganya melihat ada sesuatu yang aneh gitu kan, seorang anak atau guru di sekolah itu juga mungkin harus meningkatkan kewaspadaan juga kalau memang ada kecurigaan anak-anak tertentu, karena anak-anak yang menjadi korban itu pasti ada perubahan perilaku gitu. Bisa kelihatan dari situ ya. Bisa kelihatan. Dan yang paling parah banget tuh bukan cuman tadi bapak pada anaknya. Sekarang pelakunya sendiri mungkin ada yang masih kelas 3 SD, kelas Iya. 6 SD. Iya, itu yang baru banget itu. Berarti kan umurnya 10 tahun, 12 tahun gitu. Dia sudah bisa jadi pelaku. Nah, ini kan sangat memprihatinkan dong di Indonesia ini gitu. Jadi marilah kita tingkatkan kewaspadaan di rumah, di lingkungan sekitar, di sekolah. Jadi kita juga harus bisa melihat sekeliling kita kalau ternyata ada yang aneh-aneh gitu ya. Terutama kayak di ya itu tadi rumah kosong, mungkin tempat bermain, warnet apa segala macam, kita harus betul-betul meningkatkan kewaspadaan. Karena pemerintah kita sendiri juga sudah meningkatkan kewaspadaan dengan mengerahkan atau mengawasi internet sebenarnya. Tapi ternyata tetap aja ada gitu. Iya. Ada aja akal-akalannya, mereka bisa masuk lewat game, bisa masuk lewat aplikasi belanja online aja, bisa ada chatting yang kemudian bisa membuat seseorang berinteraksi kok gitu. Makin canggih ya. Ini emang harus penjagaan, mungkin bukan hanya dari alat ya, tapi dari kedekatan sama orang-orang terdekat juga Betul. sih. Kalau menurut Ibu, di Indonesia sekarang ada nggak sih kejadian kayak PD ini?
secara persis sama kayaknya belum ada yang terungkap. Tetapi secara individual kasusnya mungkin ada. Artinya punya istri, kemudian mungkin ada hubungan dengan sesama jenis, lalu kemudian juga ada kasus yang secara individual ya. Tapi kalau yang semuanya jadi satu di satu orang suka tiga-tiganya kayaknya belum ada. Tapi kalau secara sendiri-sendiri ada. Dan persoalannya adalah yang mungkin harus sikapi adalah tadi ada hubungan sama jenis, kemudian ada terhadap anak-anak, dan yang paling fatal itu adalah ketika pelakunya juga anak-anak. Pelaku kekerasan seksual itu adalah anak-anak gitu. Umur 10 tahun, ya mungkin SMP atau SMA, ada yang SMA korbannya masih 4-5 tahun, atau mahasiswa sesama mahasiswa gitu. Bahkan ada yang misalnya menggunakan video dan foto sebagai ancaman gitu ya. Contoh salah satu kasus misalnya seorang pacaran gitu kan, tapi kemudian dieksploitasi oleh pacarnya untuk mengirimkan foto misalnya karena bilang katanya sakit dan bisa meninggal kalau nggak nonton foto yang nude gitu. Bisa meninggal gitu katanya gitu ya. Jadi si ceweknya percaya, jadi supaya membuat pacarnya bisa hidup terus, jadi dia kirimlah fotonya karena atas nama cinta dan kasih sayang dan lain sebagainya. Lama-lama 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi terus kemudian foto itu digunakan lagi untuk mengancam untuk mau melakukan berhubungan seksual gitu. Dan setelah itu diputusin nggak mau gitu. Nah lalu kemudian mungkin diancam untuk disebarkan. Nah itu sering kali tuh modus-modus seperti itu banyak gitu. Jadi artinya tidak sampai ke kasus seperti tokoh di Amerika ini, tetapi secara kecil-kecilan gitu ya, secara individual itu ada banyak sekali, Sangat bahkan banyak. justru harus menjadi perhatian kita. Ya. Berarti banyak yang nggak mau ngelapor karena ancamannya video ya. Betul. Ya. Apalagi kalau yang kasus PD ini, yang tokoh di Amerika ini kan dia, kalau kita lihat ya, yang di recordnya atau korban-korban ini kan selebriti, makin nggak mau lagi ngelapor Iya. kan, takut Sangat, iya. reputasi. Iya, itu kan Dan kalau di lain-lain. Amerika artis, selebriti takut karena reputasi. Tapi kalau di Indonesia jangankan yang artis dan selebriti, orang biasa aja takut. Iya. Ya kan, mahasiswa, anak-anak udah takut sama orang tuanya, takut sama masyarakat, takut sama Judgement juga. betul, Malu. betul. Malu ya. Jadi ini yang makin membuat kekerasan dan kekerasan seksual semakin tumbuh subur gitu, karena predator itu jadi dapat angin kan. Iya. Karena seringkali terjadi kalau misalnya ada sebuah situasi, ini kemarin yang baru sering terjadi deh ya, pelaku melakukan kekerasan terhadap korbannya, tetapi karena di korban itu di video terlihat dia mungkin karena sudah terlalu sering biasa-biasa saja, lalu dibilang ya kamunya juga aktif, kamunya juga ngelawan. nggak ngelawan, Nggak justru dia nggak ngelawan, nggak justru ngelawan malah. Ngikut kamunya aja. kamunya justru lebih apa istilahnya kalau ini Lempeng. bilang kamu lebih advance, kamu lebih canggih gitu ya, berarti ini mau sama mau. Nah ini ekspresi ini sebenarnya juga tidak tepat ya. Seperti tadi saya katakan bahwa setiap korban itu biasanya melalui tahapan-tahapan yang sangat rumit dan seringkali sudah menjadi sangat terikat gitu, bahwa dia pastinya tidak mau ini terjadi pada diri dia kan. Pasti kalau boleh milih maunya sama pasangan yang memang dicintai, mencintai, lalu kemudian juga bisa memberikan kebahagiaan. Nah ada orang yang mau karena sembunyi-sembunyi terus harus melakukan sesuatu yang di luar keinginan gitu. Nah tapi seringkali masyarakat kita langsung ngejudge bahwa ya kamu juga mau, kamu juga nggak ngelawan, kamu Iya. juga nggak ngelapor, ya berarti kamu juga menikmati gitu. Nah ini artinya masyarakat tidak membantu upaya anti kekerasan seksual ini bisa teratasi, tetapi justru akhirnya menyuburkan kekerasan seksual ini jadi makin banyak terjadi karena orang makin nggak berani lapor. Dinormalisasikan ya hal-hal Betul. seperti itu. Terima kasih Ibu. Sekali lagi nih terima kasih lagi. Sama-sama. Mas Sandra, Mas El. Semoga Sama-sama. kita mendapatkan titik terang juga dari case ini, karena ini terus bergulir. Ya. Dan hampir tiap hari kita ngelihat postingan konten baru tentang kejadian ini. Semoga jadi pelajaran juga buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need a talk.